Now kita kembali lagi dengan saya. Yuk kita mengenal tentang kebudayaan Tionghoa. Ada hari raya Imlek. Tanggal 1 bulan pertama kalender lunar adalah tahun baru Imlek. Di antara semua hari raya tradisional Tiongkok, Imlek adalah hari raya yang paling penting dan paling ramai. Oleh karena hari raya Imlek jatuh pada akhir musim dingin dan awal musim semi, maka orang-orang juga menyebutnya sebagai festival musim semi. 1 minggu menjelang Imlek, setiap keluarga harus membersihkan rumah, membeli keperluan Imlek, menulis kaligrafi, pantun, dan sajak untuk menghias pintu rumah, menikmati kue keranjang, membuat beragam makanan untuk bersiap-siap meninggalkan tahun yang lama dan menyambut yang baru. Malam menjelang Imlek disebut Chusi, di mana seluruh anggota keluarga berkumpul bersama menyantap makan malam, bersendang gurau sampai keesok harinya. Ini disebut dengan Shou Shui. Tepat pada tengah malam, seluruh anggota keluarga harus makan Jiao Ji, yang berarti peralihan tahun. Pada hari Imlek, orang-orang harus mengucapkan selamat tahun baru kepada sanak saudara dan teman-teman, dan orang-orang tua membagikan angpau kepada yang lebih muda. Hari Raya Cap Gome. Tanggal 15 bulan pertama kalender lunar adalah Hari Raya Cap Gome. Bulan pertama kalender lunar disebut juga bulan Yuan. Shower berarti malam hari, sehingga tanggal 15 bulan pertama ini adalah malam bulan purnama pertama di tahun yang baru. Pada hari raya ini, di mana-mana dihiasi dengan lampion berwarna-warni dan suasana sangat ramai. Begitu malam tiba, orang-orang beramai-ramai menikmati indahnya beragam lampion. Hari Raya Cap Gome juga dirayakan dengan tradisi menyantap ronde. Ronde terbuat dari tepung ketan yang dibentuk menjadi bola-bola kecil. Di dalamnya berisi gula dan beragam biji-bijian. Ronde direbus sampai matang. Ketika disantap terasa harum, manis, dan lezat. Menyantap ronde mengandung arti harapan agar di tahun yang baru semua persoalan berjalan sempurna. Hari Raya Chengbeng. Hari Raya Chengbeng adalah salah satu hari raya tradisional Tiongkok kuno. Jatuh pada bulan ketiga kalender lunar. Pada periode tersebut cuaca sangat cerah dan udara sangat segar, sehingga disebut Hari Raya Qingming. Orang-orang biasanya melakukan tradisi sembahyang dan membersihkan makam leluhur, dimulai dengan membersihkan rumput liar yang tumbuh, menambahkan tanah yang baru, memasang dupa di depan makam, menata makanan dan uang kertas sebagai penghormatan mengenang para leluhur. Hari Raya Pehchun. Tanggal 5 bulan 5 kalender lunar adalah Hari Raya Pehchun. Orang-orang melakukan tradisi menyantap bacang, serta lomba mendayung perahu naga. Konon katanya, tradisi ini dilakukan demi mengenang seorang penyair besar Tiongkok kuno bernama Qi Yan adalah seorang penyair dari negara Chu pada masa peperangan. Beliau sangat pandai, juga sangat cinta negara. Beliau menyarankan agar raja mempersatukan negara-negara sekeliling untuk melawan negara Qin yang agresif. Namun, karena raja mempercayai perkataan pejabat yang membelot, maka raja menolak saran Qi Yan, bahkan mengusirnya dari negara Chu. Tidak lama setelah meninggalkan negerinya, Qi Yan mendengar negara Chu telah ditaklukkan oleh negara Qin. Hal ini membuatnya sangat terpukul dan sakit hati, lalu bunuh diri dengan melompat ke sungai Miluo. Saat itu bertepatan dengan tanggal 5 bulan Mei. Begitu rakyat mendengar Qi Yan melompat ke sungai, mereka segera mendayung perahu untuk menolongnya, berharap menemukannya, tapi tidak berhasil ditemukan. Karena rakyat khawatir ikan-ikan di sungai akan memakan jasad Qi Yan, maka mereka melemparkan makanan untuk memberi makan ikan di sungai. Dari sinilah tradisi lomba perahu naga dan makan bacang berasal. Hari Raya Musim Gugur. Festival Kue Bulan adalah hari raya tradisional Tiongkok yang jatuh pada tanggal 15 bulan 8 kalender lunar. Di Tiongkok, bulan 7, 8, dan 9 adalah musim gugur,
Tanggal 15 bulan 8 bertepatan dengan pertengahan musim gugur, sehingga disebut juga Chung Chiu Jie. Pada hari raya Chung Chiu Jie, orang-orang melakukan tradisi menyantap kue bulan sambil menikmati cahaya rembulan. Cuaca di musim gugur sangat cerah dan udara pun sejuk. Langit tidak berawan. Bulan di malam hari sangat terang, terutama pada tanggal 15 bulan 8. Bulan terlihat paling besar, paling bulat, paling terang, sehingga orang-orang biasanya keluar menikmati cahaya rembulan pada malam hari. Ada sebuah legenda yang terkenal, yaitu Chang'e Penye. Konon dahulu kala, bumi memiliki 10 matahari, panas membara, tanaman pun mati kekeringan, banyak orang mati kepanasan. Seorang pemberani bernama Hou Yi memanah 9 matahari dan menyisakan 1 matahari demi kehidupan manusia dan tanaman. Kemudian hari, istri Hou Yi bernama Chang'e diam-diam memakan obat kehidupan abadi milik Ratu Kerajaan Langit Barat, dan dia pun berubah menjadi dewi, lalu terbang ke istana bulan di atas langit. Hari Raya Musim Dingin. Hari Raya Musim Dingin adalah hari raya tradisional Tiongkok yang jatuh pada tanggal 1 bulan 11 kalender lunar, 22 Desember kalender Masehi, menandakan musim dingin tiba. Pada hari itu, dalam 1 tahun belahan bumi bagian utara mengalami siang hari yang terpanjang dan malam hari yang terpendek. Setelah hari raya musim dingin berlalu, siang hari berangsur-angsur semakin panjang. Musim pun mulai beralih. Hari itu dirasakan sebagai hari yang baik dan patut untuk dirayakan, sehingga orang-orang akan membuat jiaozi, membuat ronde. Seluruh anggota keluarga berkumpul bersama menikmatinya. Kebaya Nyonya. Pakaian kebaya Nyonya merupakan pakaian tradisional rakyat Malaya pada abad ke-15. Kelompok yang disebut Baba Nyonya sebenarnya berasal dari imigran orang Tionghoa di zaman dinasti Ming. Mereka menetap di Malaya dan menjalin perkawinan dengan orang pribumi, dan keturunannya disebut peranakan atau Baba Nyonya. Dan pakaian kebaya adalah perwujudan dari pakaian suku Han pada masa dinasti Ming. Kini kebaya tidak hanya dianggap sebagai pakaian peranakan Tionghoa, melainkan sudah menjadi pakaian tradisional bangsa Malaya. Umumnya mereka mengenakan kebaya dipadukan dengan batik atau sarung. Istilah bahasa Indonesia serapan dari bahasa Tionghoa. Beca, cincai, bakyak, engkong, bacang, gincu, giok, giwang, hoki, bak, jamu, koyo, kungfu, kuli, bakpiah, pisau, sampan, teko, bakpao, kecap, mie, teh, toko, tukang, mangkok. Wayang potehi. Potehi berasal dari kata pau atau kain, te kantong, dan hi wayang. Wayang potehi adalah wayang boneka yang terbuat dari kain. Sang dalang akan memasukkan tangan mereka ke dalam kain tersebut dan memainkannya layaknya wayang jenis lain. Kesenian ini sudah berumur sekitar 3.000 tahun dan berasal dari Tiongkok. Menurut legenda, seni wayang ini ditemukan oleh pesakitan di sebuah penjara. 5 orang dijatuhi hukuman mati, 4 orang langsung bersedih, tapi orang kelima punya ide cemerlang. Ketimbang bersedih menunggu ajal, lebih baik menghibur diri. Maka 5 orang ini mengambil perkakas yang ada di sel seperti panci dan piring dan mulai menabuhnya sebagai penggiring permainan wayang mereka. Bunyi merdu yang keluar dari tetabuhan darurat ini terdengar juga oleh kaisar yang akhirnya memberi pengampunan. Catur gajah, Xiangqi, merupakan sebuah olahraga yang berasal dari Tiongkok kuno. Olahraga ini mengandalkan kecerdasan juga keberanian.
Di samping itu, Xiangqi merupakan salah satu budaya bangsa Tiongkok yang di dalamnya mengandung makna sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Xiangqi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan melalui belajar Xiangqi, siswa dapat meningkatkan kemampuan menganalisa, berhitung cepat, berpikir secara mendalam, serta kemampuan respon cepat terhadap perubahan-perubahan. Untuk itu, diharapkan anak-anak yang terampil bermain Xiangqi dapat meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran matematika yang merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan, Mother of Science. Bagi mahasiswa dengan terampil bermain Xiangqi dapat memperluas pergaulan dan juga dapat mengembangkan karakter positif, dinamis, dan kreatif. Melalui Xiangqi ini, diharapkan terciptanya kerukunan antar suku yang ada di Indonesia, serta ikut mencerdaskan anak bangsa dan turut memajukan pendidikan nasional. 5 unsur elemen kebudayaan Tionghoa. Kayu, warna hijau, musim semi, arah timur, bentuk persegi panjang dan vertikal. Hewan naga, sifat baik kebajikan, kualitas loyalitas. Api, warna merah, musim panas, arah selatan, bentuk segitiga. Hewan burung ponik, sifat baik kesopanan, kualitas logis dan rasional. Air, warna biru, musim dingin, arah utara, bentuk kurva dan horizontal. Hewan penyu, sifat baik kebijaksanaan, kualitas kekuatan. Logam, warna putih, musim gugur, arah barat, bentuk bundar, sifat baik keadilan, kualitas tenang. Tanah, warna kuning, musim panas, arah tengah, bentuk persegi. Hewan banteng, sifat baik beriman, kualitas kejujuran.